Shalom, salam jumpa dengan saya Ninu Kusumo dari GPIP Sumberkasih, Jakarta. Ibu-ibu kreatif, saat ini saya mau memperkenalkan atau memberikan masukan, sharing pada ibu-ibu untuk membuat sebuah rangkaian bunga. Bisa juga kita membuat rangkaian bunga untuk sebuah altar di gereja kami masing-masing. Nah, saya perkenalkan dulu. Satu buah pot ini kita berikan busa atau spon yang sebelumnya sudah kita rendam di dalam air, dan pastikan spon ini itu berisi air semuanya, sehingga kita bisa tes ketika kita potong sesuai dengan potnya itu benar-benar sudah terisi dengan air. Dan sebelum direndam, air itu akan kita berikan vitamin. Ini adalah vitamin untuk bunga yang dimasukkan ketika merendam ini, merendam busa, dan juga merendam dari bunga-bunga yang ada yang akan kita pergunakan. Ya. Nah, setelah itu kita harus perhatikan dulu ini sesuai dengan pot yang kita butuhkan. Ketinggian dari busa itu kurang lebih 5 cm. Kita akan lihat dulu. Saya pada saat ini akan memberikan rangkaian bunga. Yang pertama ini mawar, ya, mawar warnanya peach mungkin ya. Lalu ini masuk di dalam kategori kita bisa sampaikan pisang-pisangan, ya. Lalu ini adalah daun kayu putih, dan ada sedikit aksen itu sebagai janur. Janur kita ambil dari janur yang besar ini, ya. Kita ambil beberapa helai untuk menjadi aksen dari rangkaian. Ada juga kita lihat di sini bunga hairbrush. Ini juga sebagai aksen dari suatu rangkaian. Mari kita mulai. Kita mulai dengan memasang dulu daun kayu putih. Kita bisa letakkan ini di tengah sesuai selera kita, maupun di pinggir. Bisa di tengah, bisa di pinggir. Saat ini saya akan mencoba daun kayu putih ini di tengah, ya, ditancapkan di tengah, dan ini menghadap depan seperti ini. Kita masukkan kurang lebih 5 cm. Kita ambil supaya dia lebih lebat ke kanan dan ke kiri, tingginya lebih rendah. Dan kita berikan dari volume dari daun ini, sehingga ketika kita melihat dari depan terlihat bahwa ini sudah bervolume. Ya. Kalau kita masih kurang volume ini, kita berikan lagi di sisi kiri dan kanan, atau bisa terlihat dari depan itu di sini penuh volumenya. Yang kedua, kita akan memasang ini. Ya, bisa kita pasang dulu. Ini tidak digunakan semua yang panjang, tapi kita potong satu supaya lebih bervariasi. Dan kita bisa ukur dulu ini harus kita taruh di sebelah mana, tergantung variasi kita. Kita bisa masukkan ini, akan saya pasang lebih rendah dari daun. Ya, menghadapnya ke sini, ya. Kita akan ambil lagi satu dan kita potong lagi satu dahannya, dan diletakkan menghadap ke satu ke kiri, satu ke kanan dengan tinggi yang sangat berbeda. Yang sangat, ya.
Ya ini ya. Supaya dia seimbang, kita akan bikin 4. Satu di sini dan satu lagi di sebelah kiri, kanan dari ibu, dengan tinggi yang sama. Yang ini sama dengan yang ini, sedangkan yang ini kita taruh lebih rendah seperti ini ya. Apa kira-kira bunga yang akan kita taruh? Kita akan membuat mawar. Mawar ini, di sini mawar ada kelopak-kelopak yang seperti ini ya, yang sepertinya layu, tetapi ini memang harus diambil. Ini kita buang, ya. Kita buang dulu kelopaknya. Dan setelah kita buang kelopaknya ini, kita akan membuka kelopak ini supaya dia bisa lebih besar. Ini akan kita buka seperti ini, supaya di mawar itu lebih besar. Ini ya, sampai dia mengecil. Jadi terlihat lebih besar, lebih mengembang. Ya, ini sampai kuncup, terlihat kuncupnya saja yang tertinggal. Kita akan buka semuanya seperti ini. Ini bunga mawar yang tadinya kuncupnya kecil, yang sudah dibuka masing-masing sehingga seperti ini besarnya. Ya, kita akan mulai bagaimana kita merangkai bunga mawar ini. Saya akan lihat dari depan ya, supaya kita bisa melihat mana saja sisinya yang harus kita pergunakan, tingginya berapa dan volumenya itu seperti apa. Kira-kira kalau kita mau taruh di sini, itu kita harus gunting seperti ini. Jadi tingginya itu, busa ini harus masuk sampai di sini minimal. Nah ini adalah kita potong dulu. Kira-kira untuk biar sama kiri dan kanan, kita harus potong yang sama sehingga ukurannya jelas antara kiri dan kanan itu semuanya sama. Kita taruh di sini satu. Di sini satu. Agak sedikit miring ketika kita meletakkannya. Di tengah satu untuk pedomannya. Nah, ini meletakkan ini tidak begini ya, tidak begini, tetapi agak doyong sedikit. Nah, seperti ini, sama sejajar. Kita letakkan lagi yang sama. Kalau kita tahu ini tadi seberapa ya tingginya, kita bisa ukur demikian. Nah, kita kira-kira supaya batangnya masuk ke dalam busa, sehingga seperti ini. Kita penuhi rongga-rongga yang belum terdapat bunga-bunga tadi. Miring letakkannya. Ini juga. Ya, masih tambah lagi karena masih terlihat ada rongga-rongga yang belum masuk atau masih terlihat kosong. Bisa kita letakkan di antara ini dan ini. Misalnya seperti ini. Nah, dan letaknya kita taruh lebih rendah supaya volumenya bisa pas. Kalau lebih rendah berarti dia ukurannya sekian. Nah, kita ukur lagi dengan panjang yang sama. Kira-kira 4. Ini kita ambil di antaranya. Satu di sini, di antara dua, lebih rendah. Kalau ini tidak indah dipandang, kita putar. Kita tarik dulu lalu kita putar. Dan miring ya, menyampai. Sini satu. Satu di sini. Satu lagi di antara ini. Nah, kalau kita lihat dari depan, volumenya udah terlihat
banyak. Dan busa ini tidak boleh terlihat. Bagaimana menutupi busa ini? Kita pakai daun yang lain. Ini kita kira-kira saja, kalau kita menutupi ini kira-kira seperti ini. Jadi potongnya tidak terlalu panjang. Nah, kira-kira seperti ini. Supaya busanya tidak terlihat dari depan. Kita potong ya. Ini sekarang kita potong dulu. Kita coba satu di sini. Sampai sekeliling ini tertutup dengan daun-daun. Kalau ini terlihat lebih panjang, bagaimana kita memotong lagi agar batangnya lebih pendek sedikit. Seperti ini. Ini sudah saya letakkan semua daun-daun ini sehingga tertutup semua busa yang ada di sini. Nah, ini ada saya letakkan juga di sini karena apa? Karena untuk menutupi rongga-rongga yang terlihat dari depan. Seperti ini dilihat dari depan masih kurang tertutup. Kita taruh lagi di sini. Nah, sehingga rongganya tertutup. Dari depan kita bisa lihat sudah tertutup. Ya, kita akan berikan aksen bunga, tetapi hanya sedikit, hanya sebagai aksen saja. Kita lihat dari hairbrush. Ini namanya bunga hairbrush orange ya. Ya mungkin ini lebih cocok lagi kalau bukan hanya untuk event-event yang berlambang orange di PKLU, tapi bisa juga buat sehari-hari atau bisa juga didapat untuk hari Minggu ketika ada ibadah di gereja atau bahkan rangkaian di rumah ya, seperti ini ukurannya. Nah, karena ini akan saya letakkan di bawah seperti ini, sehingga panjang dari batang ini akan diukur juga sesuai dengan kebutuhan dari panjang yang akan ditancapkan ke busa. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti sekian yang kita potong. Nah. Kira-kira akan kita berikan berapa bunga tergantung selera atau kreatif kita. Ini sudah ada, kita akan taruh di sini di antara orange, di antara mawar, di antara dua. Nah, ketika ada warna orange ini yang lebih pekat, menjadi nuansanya lebih menyolok ya. Dan jangan hanya dilihat dari sini kalau membuat bunga, tapi juga harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya dilihat dari sudut pandang depan saja ya. Jadi sudut pandangnya dari belakang. Sekarang saya akan berikan sebuah aksen dari janur. Janur ini mau diapakan? Yang saya sebut dengan keris-kerisan ya. Seperti ini contohnya. Kita bisa pakai tangan saja, kurang lebih 20 cm ya, 15 cm dari sini. Ini kita patahkan ini pakai kuku ya. Caranya membuat kerisnya begini. Ini kita lipat satu begini. Kita buat seperti segitiga. Ini dari belakang ke depan. Seperti ini. Setelah seperti ini kita balik. Setelah kita balik, ini yang depan kita naikkan ke atas. Menjadi sebuah segitiga lagi. Yang dari bawah kita naikkan ke atas. Jadi seperti ini. Ya. Lalu kita ke dalam lagi. Lihat dari dalam lagi seperti ini. Ini dari belakang ke depan. Setelah seperti ini kita balik lagi. Nah, yang depan kita angkat ke atas. Yang belakang ke atas. Lalu kita sampirkan ke sana lagi. Kita buat seperti segitiga lagi. Kita tutup lagi batangnya, kita balik ke sini dan seterusnya. Ini sudah jadi ada 5 keris, ya, namanya keris-kerisan. Ini namanya bentuknya bentuk keris ya. Nah sekarang kita mau letakkan di rangkaian ini. Karena ini terlalu panjang, kita akan potong seperti ini. Ya, kita akan samakan dulu panjangnya, baru kita potong dengan
Yang tadi lebih kecil, sama ini ya. Ya, setelah sudah ini, kita akan letakkan, dipotong ininya, kita letakkan di belakang satu. Biarkan ini supaya dia melengkung sedikit. Kita tekan. Yang satu ada 5 ya, jadi kita letakkan di sini. Dan satu lagi di tengah. Kalau ini terlalu tinggi, kita bisa memotong ujungnya ini, atau kita juga bisa melipat ini dimasukkan ke dalam salah satu rangkaian ini. Seperti ini. Dimasukkan ke dalam lubang ini. Di sini ada rongga ya, di sini kita masukkan. Ini. Yang lain. Ini kita masukkan. Ini tadi belum bisa masuk ya. Tapi intinya dari aksen ini, garis-garisan ini hanya untuk mengkombinasikan antara ini kan letak janur ini menjadi suatu ide dari daerah, dan ini secara nasional sehingga umum ya. Jadi kita rangkai dari rangkaian yang biasa dengan aksen-aksen janur. Nah, seperti ini hasil dari rangkaian itu. Setelah itu supaya awet, kita akan menyemprot ini air yang sudah diberi dengan vitamin bunga. Gunanya untuk awetnya rangkaian ini atau batang-batang tadi menjadi tidak cepat membusuk ya. Baru ini kita semprot. Terutama kita semprot yang ada busanya ya. Setelah kita semprot, kita diamkan, dan besok pagi kalau masih mau digunakan lagi, kita bisa semprot lagi. Tapi bunganya, khusus untuk mawar, itu jangan disemprot bunganya. Sekarang saya akan memberikan kira-kira tips untuk bunga apa yang tidak bisa harus menggunakan air ketika belum dirangkai. Bunga mawar ini sebelum dirangkai harus direndam dulu dengan air setinggi 10 cm di dalam sebuah ember atau apalah, bekas galon aqua bisa kita potong, kita isi air selama setinggi 10 cm dan kita masukkan bunga mawar ini batangnya. Dan juga bunga ini, hairbrush, juga direndam dulu di air 10 cm yang sudah diberi dengan vitamin bunga. Ya, murah harganya vitamin bunga, tapi sangat berguna untuk jangka waktu 1 hari. Seandainya belum kita rangkai atau setelah kita rangkai kok sepertinya layu, kita bisa angkat satu ini ya, kita ulang potong sedikit, baru kita masukkan lagi. Kalau ingin berhari-hari di dalam satu rangkaian mungkin bisa di rumah ya, jadi itu membuat awet. Demikian teman-teman kreatif, ibu-ibu yang lain, selamat mencoba ya, dan tidak tergantung dari mawar atau hairbrush saja bisa kita rangkai, tapi bunga kemboja mungkin di rumah, ada bunga apa saja yang ada di rumah, dan daunan yang ada di rumah, kita bisa rangkai untuk memperindah rumah kita atau rumah Tuhan. Selamat mencoba. Shalom.